Shalom, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus kiranya melingkupi kehidupan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal untuk selama-lamanya. Mari kita lihat dan kita dengarkan. Mari kita sama-sama belajar, dan renungan kita hari ini terambil dari Matius 11 ayat 20 sampai dengan 24 dengan tema Yesus mengecam beberapa kota. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat Alkitab yang barusan saya baca adalah cerita mengenai kecaman Yesus atas beberapa kota di sekitar Galilea. Tuhan Yesus mengecam beberapa kota ini bukan tanpa alasan. Bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Karena Yesus mengecam kota ini adalah karena dosa kota ini yang teramat berat dan serius. Coba kita lihat betapa ancaman hukuman bagi kota-kota yang kelihatannya baik dan berkesan kudus ini. Yesus katakan lebih berat hukumannya daripada hukuman terhadap kota-kota yang sudah kelihatan jahat seperti kota Tirus dan Sidon dan Sodom dan Gomora. Kota-kota yang dikecam Tuhan Yesus ini adalah kota-kota yang sangat hebat dan luar biasa. Karena kalau kita lihat perjalanan pelayanan Yesus, kota-kota ini telah mendapatkan kesempatan untuk melihat dan merasakan, menyaksikan sendiri Yesus melakukan banyak peristiwa mengherankan. Kota ini telah melihat sendiri Yesus melakukan mukjizat di sana. Lihatlah kota-kota yang telah disebutkan oleh Yesus. Korazim adalah kota orang Yahudi. Letaknya tepat di sebelah utara Danau Galilea. Betsaida juga adalah kota orang Yahudi yang terletak di sebelah timur Sungai Yordan. Kapernaum adalah kota nelayan yang penting di daerah pesisir utara Danau Galilea. Kota ini menjadi pusat pelayanan Yesus dan sangat banyak mukjizat terjadi di sini. Beberapa peristiwa mukjizat di Kapernaum. Coba kita lihat. Anak perempuan Yairus yang bangkit dari antara orang mati. Dapat kita baca kisahnya dalam Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Yesus melepaskan orang dari kerasukan setan. Ini terdapat dalam Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Peristiwa orang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah dan disembuhkan dan dapat berjalan kembali
terjadi di Kapernaum. Terdapat dalam Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Uang dirham yang diambil dari mulut ikan tertulis dalam Matius 12 ayat 24 sampai dengan 27. Di kota ini telah Tuhan lakukan banyak mukjizat. Tapi kota-kota ini dikecam oleh Yesus. Kecaman Yesus tidak main-main. Tanggungan kota-kota ini lebih berat dari tanggungan Tirus dan Sidon, kota Sodom dan Gomora. Kalau Tirus dan Sidon sudah sangat dikenal dengan kecaman dan hukuman Allah atas kota ini, karena kota ini memang jahat dan menyakiti hati Tuhan. Kisahnya dapat kita lihat dalam kitab Yesaya 23, Yeremia 25 ayat 22, Yeremia 47 ayat 4, Yehezkiel 26 ayat 3 sampai dengan 7, dan Yehezkiel 28 ayat 12 sampai dengan 22. Coba nanti dibaca seperti apa jahatnya kota ini. Sodom dan Gomora juga adalah kota jahat dan menerima hukuman Allah. Lihat dan baca ceritanya dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan 29. Nah, kalau Yesus berkata bahwa tanggungan atau hukuman yang akan diterima Korazim, Betsaida, dan Kapernaum lebih berat dari kota Tirus dan Sidon, Sodom dan Gomora, tentu dosa kota ini sangatlah serius dan melebihi kota-kota jahat yang Yesus sebutkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan dosa apa kira-kira yang kota ini lakukan sehingga mereka dikecam oleh Yesus, marilah dahulu kita lihat apa sebenarnya yang terkandung dalam kemarahan Yesus ini. Kalau kita teliti bahwa kemarahan Yesus ini terkandung rasa belas kasihan. Dalam kemarahan Yesus ini terkandung duka atas kota ini. Marah Yesus bukan karena kehormatannya disinggung, bukan karena hatinya dilukai sehingga marahnya meledak begitu saja. Marahnya bukan karena sakit hati karena dia tersinggung, tetapi marah Yesus dengan mengatakan, "Celakalah kamu," adalah kemarahan seseorang yang menawarkan sesuatu yang sangat berharga tapi disepelekan. Kecaman Yesus ini adalah kemarahan suci, tidak datang dari harga diri yang terluka, tetapi dari hati yang hancur luluh oleh belas kasihan yang sangat besar. Yesus sangat tahu dan dia melihat hukuman berat apa yang akan ditanggung oleh kota-kota ini. Lalu, dosa apakah yang diperbuat oleh kota-kota tersebut? Pertama ialah melupakan tanggung jawab. Dengan hadirnya Yesus melayani di sana, kota-kota Galilea telah diberikan suatu hak istimewa yang tidak pernah diberikan kepada Tirus dan Sidon atau kepada Sodom dan Gomora. Kota-kota Galilea ini telah melihat dan mendengar langsung pelayanan Yesus dan seluruh apa yang diperbuat Yesus, tapi mereka tetap tidak percaya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita melupakan tanggung jawab sebagai orang yang sudah mendapat kasih karunia lewat keselamatan yang sudah kita terima, tetapi masih lalai dengan keselamatan yang harus dikerjakan itu. Karena firman Tuhan sudah dengan jelas berkata, "Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah berbuat baik terhadap semua orang dengan kasih yang tulus dan ikhlas, karena itulah tanggung jawab." Dari pelajaran ini kita tahu bahwa kita tidak dapat mempersalahkan seseorang yang tidak pernah tahu kebenaran.
Hukumannya tidak sama berat dengan orang yang tahu kebenaran tetapi berbuat tidak benar. Kita tidak akan hukum anak kecil sama beratnya dengan orang dewasa atas kesalahan yang sama. Tidak akan menghukum orang yang kurang terdidik atas kelakuannya seperti menghukum orang yang terdidik. Tanggung jawabnya itu akan berbeda. Orang yang tahu kebenaran harus bertanggung jawab untuk melakukan kebenaran. Orang dewasa punya tanggung jawab berbeda dengan anak kecil. Orang terdidik punya tanggung jawab berbeda dengan orang yang tidak terdidik. Inilah yang kita dapat peroleh pelajaran dari nats ini. Kota-kota Galilea yang sudah mendengar kebenaran seharusnya bertanggung jawab untuk melakukan kebenaran. Tetapi mereka abai dan cuek. Kota ini sudah melihat dan mengenal Yesus secara langsung, tetapi tetap tidak percaya. Seharusnya bertanggung jawab untuk menjadi serupa dengan karakter Yesus yang sudah mereka kenal. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus sangat tahu dan Dia melihat hukuman berat apa yang akan ditanggung oleh kota-kota ini. Lalu dosa apakah yang diperbuat oleh kota-kota tersebut? Yang kedua adalah tidak peduli. Kota ini tidak menyerang Yesus. Kota Galilea ini tidak menolak Yesus. Kota-kota ini tidak mengusir Yesus dari pintu gerbang kotanya. Dan mereka tidak berusaha untuk menyalibkan Yesus. Mereka hanya tidak memperdulikan Yesus. Dan ternyata ketidakpedulian sama dengan penganiayaan. Dengan ketidakpedulian kota ini menjadi penganiayaan bagi Yesus. Betapa tidak Yesus melakukan mukjizat. Mereka lihat, mereka saksikan, tetapi mereka cuek, masa bodoh, tidak peduli dan membiarkan berlalu begitu saja dari mata mereka. Adakah kita tidak peduli dengan apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita? Masih sanggupkah kita menganggap sepi akan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima sehingga kita masih tidak mau melayaninya? Masih sanggupkah kita menganggap remeh penyelamatan yang sudah Yesus lakukan untuk kita? Dan kita masih cuek dan masa bodoh dengan mengabaikan saja, tidak melakukan kasih yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan? Berbuatlah sesuai dengan maunya Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu yang akan saudara lakukan seperti untuk Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihat sekeliling kita. Mari peduli dan saling mengasihi. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus sangat tahu dan Dia melihat hukuman berat apa yang akan ditanggung oleh kota-kota ini. Lalu dosa apakah yang diperbuat oleh kota-kota tersebut? Yang ketiga adalah tidak melakukan apa-apa. Ada dosa karena tindakan yang kita lakukan. Dosa itu memang karena kita berbuat salah dengan melanggar setiap hal yang Tuhan larang untuk dilakukan. Coba kita baca 1 Yohanes 3:4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Tetapi ada dosa karena tidak bertindak, dosa karena tidak melakukan apa-apa. Coba kita baca dalam Yakobus 4 ayat 17. Begini firman Tuhan. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Begitulah kota-kota Galilea ini. Mereka tahu kebenaran, karena Yesus telah memberitahu, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa.
kota-kota Galilea telah berdosa karena tidak melakukan apa-apa setelah mendengar Yesus. Apakah di antara kita ada yang demikian? Hati-hati saudaraku, saudara telah mendengar Yesus, tetapi saudara tidak melakukan apa-apa. Lebih berat tanggunganmu dari mereka yang tidak mendengar. Bila saudara telah mengetahui bagaimana seharusnya berbuat baik, tetapi saudara tidak melakukannya, firman Tuhan berkata, saudara berdosa, upah dosa adalah maut. Saudaraku, betapa ngerinya tanggungan yang harus ditanggung oleh kota-kota Galilea ini. Kecaman Yesus sungguh membuat kita merinding. Dengarkan, Yesus berkata, celakalah engkau. Kecaman yang sungguh mengerikan. Hai saudaraku, mari kita buka mata, kita buka hati, supaya kita tidak menerima kecaman seperti yang Tuhan sudah sampaikan kepada kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Kita sudah mengalami keberkatan, kita sudah merasakan kasih Yesus, kita sudah mendengar Yesus. Mari kita lakukan tanggung jawab. Mari kita peduli dengan apa yang sudah Yesus kerjakan. Mari kita lakukan keselamatan kita. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari perbuat segala yang kau perbuat seperti untuk Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadilah sama seperti Yesus. Lebih lagi melakukan amanat agungnya, meneruskan tongkat estafet seperti yang sudah Yesus serahkan kepada kita umat tebusannya, yaitu memberitakan Yesus kepada semua orang, menceritakan kebaikannya kepada setiap manusia. Yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini telah menguatkan kami, mengingatkan kami lagi bahwa ada banyak kerja, ada banyak tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Kalau kami abai, kalau kami cuek tidak peduli, kalau kami tidak mengerjakan apa-apa setelah mengetahui dan mengenal Engkau, maka kami berdosa. Ampunilah kami Tuhan, buat kami dapat melakukan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Kami dapat memberitakan Injil-Mu sampai ke ujung-ujung bumi. Biar setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, menjadi juru selamat manusia, dan setiap jiwa dimenangkan bagimu. Termulialah nama-Mu sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, berkat penyertaan-Mu sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, sehingga kita dapat bertanggung jawab, peduli, dan melakukan tugas pelayanan setelah mengenal Yesus. Saya yakin dan percaya Roh Kudus sempurna memberkati, menyertai kita. Selamat bekerja di ladang Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.